Kejadian mistis ini adalah kisah nyata yang dialami oleh grup musik dangdut elektron dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka mendapatkan job untuk manggung di sebuah kampung siluman ataupun kampung jin atau kampung makhluk halus. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kejadian ini tepat terjadi pada tanggal 1 April tahun 2010 silam. Pak Kumis yang merupakan pemimpin grup dangdut elektron tersebut dan para artis serta anggota lainnya berangkat memenuhi undangan pemangku hajat. Ada dua mobil saat itu, yaitu Suzuki Carry dan truk Colt bak terbuka yang mengangkut peralatan manggung. Tujuan mereka pada saat itu adalah menuju Desa Centigi Sawah, Kecamatan Centigi, Kabupaten Indramayu. Seperti biasanya, sepanjang perjalanan itu diisi canda tawa serta lantunan patah-patah para artis yang sedang menghafalkan lirik lagu dangdut terbaru. Saat itu kondisi jalan kurang begitu mulus, yaitu banyak lubang menganga, sehingga mobil itu hanya mampu melaju kurang lebih 40 km per jam. Di sepanjang jalan mereka mengamati adanya janur kuning, yaitu sebagai pertanda tempat hajatan yang dituju sesuai dengan petunjuk seseorang yang datang mengundangnya. Hingga meninggalkan deretan terakhir rumah penduduk di Desa Centigi Sawah, tidak terlihat sama sekali adanya pertanda janur kuning yang dimaksud. Karena takut kebablasan, akhirnya mobil ditepikan ke pinggir jalan. Pak Kumis kemudian turun dari mobil Suzuki Carry dan sejenak berdiri di tengah jalan untuk mengamati jalur alternatif yang memang sudah dilalui tersebut. Tetapi memang betul, sejauh mata memandang itu tidak ada janur kuning maupun umbul-umbul bendera yang pertanda hajatan. Pak Kardi itu yang mengemudikan truk Colt pun itu ikut turun dan berdiri di samping Pak Kumis sambil melihat-lihat juga. Menurut perhitungan itu sebenarnya sudah sampai di tempat hajatan. Tetapi anehnya tidak ada tanda-tanda orang hajatan dari awal masuk gapura desa sampai dengan penghujung desa. Setelah berpikir sejenak, kemudian Pak Kumis memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Siapa tahu ada pemukiman penduduk berikutnya. Akhirnya hal itu pun disetujui dan disepakati oleh para anggota grup. Suzuki Carry dan truk Colt kembali berjalan perlahan itu menyusuri jalur alternatif Desa Centigi Sawah. Di sisi kiri dan kanan jalur tersebut hanya terhampar petakan-petakan sawah yang telah selesai dipanen oleh para penduduk. Tidak ada satupun rumah sama sekali. Rasa kesal, panik mulai dirasakan karena belum juga ditemukan pemukiman penduduk. Tetapi Pak Kumis itu optimis dan meyakinkan para anggotanya. Singkat cerita, tiba-tiba di depan ada sebuah gang kecil yang terlihat adanya janur kuning dan kain panjang itu diikatkan pada tiang bambu. Kemudian dari mulut gang itu muncullah sosok laki-laki parubaya yang melambai-lambaikan tangannya agar mobil itu segera berhenti. Grupnya Bang Kumis bukan? Iya Pak, betul sekali. Oh, kalau begitu silahkan masuk gang ini lurus. Rumahnya ada di penghujung gang ini. Kemudian dua mobil Suzuki Carry dan truk Colt melaju sangat pelan karena gang yang dilewatinya itu cukup sempit. Di sebuah pelataran paling ujung, rombongan Pak Kumis disambut sangat ramah sekali oleh para warga setempat. Tanpa diminta, para warga ikut membantu menurunkan peralatan yang ada di mobil kedua, sekaligus menatanya di panggung yang sudah dipersiapkan. Pak Kumis dan para artis itu dibimbing menuju ke sebuah rumah untuk beristirahat. Baru saja duduk lesehan di lantai ruang tamu, dari pintu dapur itu muncullah ibu-ibu membawa nampan berisi makanan ringan, minuman teh manis, pisang, dan setumpuk rokok kretek.
Di luar rumah tersebut, para kru dibantu warga sibuk menata panggung. Jarum jam itu sudah menunjukkan angka 10 lewat 15 menit. Yang tadinya Pak Kumis beserta grup itu berangkat kurang lebih itu jam 7 pagi. Ternyata perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih 3 jam lebih sedikit. Setelah selesai beristirahat dan persiapan panggung selesai, maka pentas pun dimulai, yaitu dimulai setelah zuhur dan berakhir di waktu asar. Namun, Pak Kumis beserta grup itu sedikit kecewa lantaran saat pentas hanya ditonton oleh keluarga pemangku hajat saja. Tidak ada satupun penonton yang datang ke tempat itu. Selesai pentas sesi pertama, mereka para grup beristirahat kembali dan kemudian dimulai lagi pentas sesi 2 itu pada jam 9 malam. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun suasana masih longgar, masih sepi. Padahal biasanya kalau di tempat lain sejak lepas isya itu sudah diserbu para penonton. Dengan perasaan tidak karuan, tepat pukul 9 malam, Bang Kumis memerintahkan memulai instrumen khas musik nostalgia Bang Haji Rhoma Irama. Kemudian Pak Kumis itu duduk di ruang istirahat di bagian belakang panggung bergabung dengan para artis. Semangat Pak Kumis itu mulai hilang melihat situasi yang seperti ini. Namun selang beberapa saat kemudian sungguh sulit dipercaya. Pak Kumis mengedip-ngedipkan mata dan mengucek-ngucek matanya karena merasa heran dan tidak percaya sama sekali. Mulai dari sisi kiri, kanan panggung, dan belakang panggung, penonton itu sudah berdatangan dan membludak. Pentas malam ini menjadi sebuah kejutan. Belum pernah mereka itu sebagai artis lokal ditonton oleh orang-orang sebanyak itu. Mungkin kalau diprediksi sama dengan membludaknya dengan konser musik dari artis-artis ibu kota. Pak Kumis mengklaim malam ini merupakan penonton terbanyak yang mana menjadi pemecah rekor selama ini. Lagu demi lagu bergulir lancar tanpa hambatan dinyanyikan oleh para artis biduan. Namun ada yang aneh, semua penonton yang membludak tersebut itu hanya diam. Sorot matanya tajam, wajahnya itu sedikit pucat. Ada suatu kejadian yang cukup aneh. Pada jeda pergantian lagu seperti biasanya ya diiringi instrumen musik. Saat itu ada seorang anak kecil itu yang umurnya kira-kira 6 tahun naik ke atas panggung. Anak tersebut memungut puntung-puntung rokok yang ada di panggung. Puntung-puntung rokok tersebut satu persatu itu diciuminya lalu diletakkan di tempat asalnya kembali. Setelah selesai menciumi puluhan puntung rokok tersebut, anak itu pun melompat dari atas panggung tanpa melalui tangga besi. Kejadian aneh kembali terjadi kisaran jam 11 malam. Saat itu berdatangan atensi amplop dari para penonton yang bertuliskan permintaan lagu berikut identitas pengirim serta salam bagi teman-teman dekatnya. Yang mengherankan, semua identitas pengirim yang tertera pada amplop tersebut itu beralamatkan dari luar daerah Kabupaten Indramayu. Bahkan beralamat di luar Pulau Jawa seperti Semarang, Banyuwangi, Situbondo, Jakarta, bahkan Bandar Lampung, dan lain sebagainya. Begitu pula alamat orang yang dikirimi salam itu juga sama, yaitu dari luar Kabupaten Indramayu semua. Puncak keanehan terjadi menjelang tengah malam. Saat itu Pak Kumis bersiap-siap menutup pentas dangdut dengan satu buah lagu. Namun tiba-tiba pemain keyboardnya itu lari dan meringkuk di lantai panggung sambil menutup mukanya. Kemudian disusul para artis biduan yang mereka itu menjerit-jerit. Lalu mereka semua pingsan tak sadarkan diri. Pak Kumis menjadi bingung dan heran mengapa mereka semua itu pingsan. Pak Kumis meneliti dan mengamati para penonton satu demi satu, namun tidak ada yang aneh sedikit pun. Hanya saja mereka itu sedikit pucat wajahnya. Kemudian setelah selang beberapa saat ribuan orang tersebut membubarkan diri. Dan ketika itu wajah mereka semua berubah sangat menyeramkan. Mereka, para penonton tersebut berbondong-bondong memasuki celah-celah pohon
dan dalam sekejap suasana menjadi sepi, sunyi, dan senyap. Melihat hal itu semua, kaki Pak Kumis itu terasa berat, kaku, badan itu merinding, dan mulut terkunci. Selang beberapa waktu, Pak Kumis pingsan tak sadarkan diri. Singkat cerita, bertepatan dengan munculnya sinar matahari, Pak Kumis dan seluruh kru akhirnya sadar. Di sekelilingnya itu tampak puluhan warga terheran-heran melihat ada seperangkat alat musik di bawah pohon asem. Mobil Suzuki Carry dan truk Colt itu dalam posisi terperosok di luar badan jalan, nyungsep di rimbunan semak belukar. Padahal kemarin dua kendaraan tersebut itu diparkir di halaman rumah seorang warga. Kemudian para warga membantu Pak Kumis dan para kru untuk membereskan peralatan serta menarik mobil yang terperosok. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Pak Kumis dan grup musiknya. Mungkin kalau Pak Kumis menonton video ini akan terkenang kembali masa-masa mengerikan tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa sebenarnya tidak dapat dipungkiri kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita berdampingan dengan mereka, para makhluk-makhluk astral yang jumlahnya mungkin sangat banyak. Untuk itu, jangan lupa dalam melakukan sesuatu, awalilah dengan doa. Minimal itu membaca basmalah kalau beragama muslim. Kalau non-muslim, silakan menyesuaikan saja. Hal itu semata-mata sebagai perisai diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fatimul Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.